大家都用餐了吗？都吃了吗？大家吃些什么？要跟我分享吗？Teman-teman sudah pada sarapan? Terus sarapannya apa nih pagi ini? Mungkin mau berbagi dengan saya. 大家这个星期过得好吗？Teman-teman, apa kabarnya minggu ini? Oke ya, sambil chat mungkin saya sambil share bahan ya teman-teman ya. Oke. Oke. Ada beberapa chat yang sudah masuk ya. 大部分都吃了是吧？rata-rata sudah pada makan. 好的，等一下，sambil saya share dulu ya. 好，我们最后是到了语法，语法第四的语法对吧？好，我再看一下大家给我写什么了。把面吃米饭对吧？makan nasi呀，好的。吃面包，Ibu Tata ya, Ibu Wiriani, 麦片，好的呀。OK，谢谢菲菲呀。halaman 23 ya, 好。nanti kita lanjut berarti halaman 24. 再来是下面 Ibu Cindra ya, Mari Regal boleh atau pingkan, biskuit ya. Biskuit berarti sebutan secara umum ya, biskuit apa saja, pingkan. Pak Yuslan, 吃面 instan. Oh, oke. 吃方便面 ya. 我们有一个说法说方便面 ya. 方便 kita sudah pelajari ya, benar nggak? 方便面. Oh ya, di lesson yang ini kalau nggak salah ya. 方便接电话吗？方便面. Ya, sebutan untuk mie instan ya. Oke, 再来. OK，大部分都吃了啊，很好。吃 telur mata sapi，好的。再来 Ibu Rinawati，吃炸香蕉，炸是这个炸，ZHA ya，香蕉 biasa，香 satu， 香蕉。再来是吃了 Ibu Rita 呀，好，馒头应该得5呀，Ibu Lili 呀，馒头，白饭和鸡蛋，好，Ibu Rita makannya nasi dan telur 呀，好，都很健康馒头，馒头。Mantap, TOU ya, nggak pakai H. Jadi bahasa Mandarin, teman-teman boleh konfirmasi, tidak akan muncul yang TH, 不会, tapi bacanya iya ya. Mantap, T bacanya TH ya. Sekilas juga mereview 汉语拼音。好的，再来是我们看一下我们的教材sampai halaman 24 ya. 我今天早上吃水果谢谢威廉你呀，udah bertanya，你吃早餐料吗？早餐料呀，你可以问我说，老师您吃什么？您吃什么？cukup ya. Jadi kalau 您吃早餐料maksudnya ibu saya makan sarapan pagi nggak gitu ya? Tapi biasanya boleh langsung tanya 您吃什么 ya, makan apa? 好，sekarang halaman 24 ya. OK，谢谢大家跟我分享大家今天早上吃什么啊？OK，tadi sampai kemarin sampai halaman 23, kita lanjut ke halaman 24 ya. Oke, 大家有没有在家里练习造句？teman-teman ada latihan bikin kalimat di rumah pakai cai untuk format 1, 2, 3. Oke, kalau ada kesulitan, 欢迎大家给我发讯息ya. Welcome teman-teman kasih saya message kalau memang ada kesulitan.
ada pertanyaan, ada kebingungan dan keraguan-raguannya. 因为 kalau teman-teman tulis di chat, kadang-kadang di kelas saya nggak bisa bahas secara semua gitu ya, terbatas waktunya. Jadi teman-teman boleh kalau lagi latihan bingung ya, benar nggak ya? Saya pakai ini konteksnya pakai cai. Nah kalau bingung silakan tanya saya, nggak apa-apa ya. Jadi supaya bisa konfirmasi, oh berarti pemakaian saya sudah benar. Ya, oke. 好，我们再继续看24页 halaman 24 ya. Oke. Nah, 我们看一下, yang ini sudah di screenshot semua. Kalau sudah, saya mau hapus biar nggak terlalu mengganggu ya. Sudah ya. Sebentar, tadi saya sebut apa namanya? Nah, Ibu Nana ya, telur mata sapi. Tadi ke distract yang di bawah yang xiangjiao. Tadi goreng ya. Kalau yang baru masuk mungkin bingung, ini lagi bahas apa. Tadi xiangjiao, itu goreng. Xiangjiao-nya pisang ya, pisang goreng. 好, tadi Ibu Nana kan tulisnya telur mata sapi. Nah, telur mata sapi 我们说荷包蛋. 荷包蛋. Ya, karena dia di tengah-tengah gitu ya. Jadi dibilangnya 荷包蛋. 但是呢，很多中国人煮荷包蛋的时候都是水煮。水煮大家知道吗？dia keluarin telurnya terus ditaruh di air mendidih. Nah, pakainya 水煮，他们很少用油煎的，很少ya, jarang mereka pakainya 水煮。大家有没有看过？Pernah lihat nggak orang China itu bikin telur mata sapi, telurnya masih utuh gitu ya, tapi dia masaknya pakai air mendidih. Ya, semacam itu ya Pak Charles ya. Nah, itu namanya 荷包蛋. Tapi bagus ya kalau tekniknya taruh nggak pecah, itu pasti hasilnya bagus. Oke, 好，谢谢大家和我分享。所以大家有没有觉得，如果跟我分享的话，大家可能会得到一些新的生词。Jadi berasa nggak kalau misalnya teman-teman berbagi, kadang-kadang ada beberapa yang kita belum bahas, nah teman-teman bisa dapat juga kosakatanya. So, ya, itu salah satu cara belajar ya. Jadi belajar boleh konteks apapun. Oke, kalau ini sudah, saya hapus dulu. Kita akan bahas grammar ya. Oke. Nah, kita lanjut. Iya, betul Ibu Cindra. Yang tadi hepautan itu ya kayak telur rebus, tapi mereka itu bikinnya telurnya dikeluarin di air mendidih ya. Saya pernah lihat YouTube juga. Ya mungkin 他们觉得很健康，因为没有油 karena nggak ada minyak ya, jadi pakainya rebus. Cuman telurnya benar-benar dikeluarin tapi pelan-pelan kali ya. 我没有试过, saya belum pernah coba. Nanti teman-teman boleh coba ya, boleh fotoin ke saya. 好, 我们开始 format keempat. Nah, jadi cai ini dia punya pasangan di mana dia berfungsi sebagai kata sambung ya. Jadi 只有才 kan kalau kita artikan kan hanya bisa dengan bla bla bla, 什么什么 barulah bla 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 gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bingung maksudnya apa ya? Ini konteksnya lebih ke syarat. Syarat maksudnya asalkan kamu begini maka pasti bisa begini deh gitu ya. Jadi misalnya kayak contoh kita lihat kalimat ya. 只有多说你的汉语才能提高. 提高 itu meningkat ya, improve. Jadi apa namanya? Hanya dengan banyak ngomong. Jadi kalau teman-teman bagi teman-teman yang benar-benar mau latih percakapan gitu ya, merasa saya kalau untuk memahami kalimat segala macam udah oke, tapi saya pasif gitu ya. Nah, hanya dengan banyak ngomong, banyak berbicara. Banyak berbicara, 其实有很多方法, ada sangat banyak cara ya. Kalau teman-teman pikir cuma fokus, saya nggak punya sparring partner gitu ya, teman lawan bicara, itu satu faktor. 对，我知道，我了解, maksudnya saya paham ya. Tapi kalau misalnya teman-teman berpikir, oh, 多说 latihannya dia apa? Dengan teman-teman rekam video gitu ya. Sekarang kan canggih ya, kayak sekarang saya bisa Zoom, bisa rekam kan. Nah, teman-teman kayak rekam video ngomong sendiri. Lama-lama itu pede, lama-lama kalimat dapat secara grammar ya, pasti itu harus latihan, bikin dulu, dihafalin, baru rekam. Nanti lama-lama pede.
itu salah satu cara ya. Kalau teman-teman tertantang buat itu silahkan，很好的。所以多说不只是说我们有对话的那个同学或者朋友ya kita nggak persis harus patokan punya lawan bicara ya. Oke, 只有多说 hanya dia banyak ngomong atau mungkin teman-teman rajin ya. Kita punya 4 modul sampai hari ini. Teman-teman baca terus untuk latihan percakapannya ya. Masih banyak cara sebenarnya. Cuman teman-teman create dalam apa ya, lebih hidup, nggak bosen ya. Kadang-kadang kalau kita baca sendiri kayak ngantuk ya. 对吗？有没有觉得困？kalau baca sendiri kayaknya bosen gitu ya. Ya mungkin boleh dipakai beberapa cara atau teman-teman putar ulang lagi YouTube saya yang lesson itu ya sudah sambil review ya. Jadi ya yang ringan yang teman-teman cocok ya. Nah, jadi ini maksudnya syaratnya hanya dengan banyak ngomong barulah si bahasa Mandarin ini bisa meningkat dalam segi 绘画 conversation ya, 口语 bahasa percakapan. Oke, kita lihat kalimat kedua. 只有继续努力才能做好工作. Hanya dengan 继续 itu terus ya. Teman-teman sering dengar saya bilang, oke, 我们继续就是这个继续 lanjut continue ya. Hanya dengan terus-menerus berusaha. Di sini nuli bisa artinya rajin, bisa artinya berusaha. Di sini konteksnya lebih ke berusaha. Ya, teman-teman ya, tidak ada sesuatu yang hal langsung mudah gitu ya. 我觉得我们从小也是要学走路，然后要学吃饭，然后什么什么都是要学。Ya memang nggak ada yang mudah ya, semua butuh proses. Jadi hanya dengan terus berusaha, barulah bisa ya, 才能做好工作. Hanya dengan terus-menerus berusaha, barulah bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik. 做好，做 mengerjakan, 好nya baik, terus 工作 pekerjaan ya. Jadi ini format-format kayak gini teman-teman boleh pakai ya. 做好工作，学好汉语，学好英语，学好日语. Kata kerjanya teman-teman boleh ganti resultnya pakai 好, terus apa misalnya melakukan apa dengan baik, melakukan atau belajar apa dengan baik, tinggal diganti teman-teman, formatnya akan seperti ini ya. Oke, 做好 yang tadi saya bahas ya, 做 melakukan, 好nya baik, 工作 pekerjaan. Silakan ya, nanti setelah saya bahas yang ketiga, mungkin saya minta satu contoh. Cuman sorry banget, 真对不起，我不能每个句子都给大家解释. Mungkin contoh-contoh teman-teman nggak bisa saya bahas semua ya. 不是saya pilih-pilih orang, 不是ya. 不是的，不是偏心，偏心 itu 偏 artinya miring ya, 偏心 itu pilih kasih. 不是，不是，真的很抱歉，因为时间。如果我们只学这个的话，可能就会把全部的句子都念出来。Kalau kita cuma belajar ini gitu ya, mungkin saya bisa bacain semua kalimat. Jadi saya akan lebih welcome teman-teman kirim saya WA, saya bisa cek kan teman-teman dapat feedbacknya juga lebih full gitu ya. Jadi sorry kalau memang nggak bisa dibacain semua. 再来是第三，妈妈说，妈妈 berkata，只有假日。只有 hanya gitu ya. Jadi syaratnya harus hari libur, 假日 ya. Sebentar lagi kita akan ada hari libur ya. 假日，放假的假，这个假是什么？放假 liburan ya, kata kerja atau kata benda 放假. 日 adalah hari ya, teman-teman masih ingat ya? Bisa tanggal, terus bisa 星期日，像今天是星期日 hari Minggu. 假日 jadi hanya bisa pada saat libur 才能去找朋友 barulah boleh pergi cari teman. Artinya mamanya bilang kalau mau pergi main sama teman itu pas hari libur. Mungkin ada orang tua yang menetapkan ketentuan seperti itu. Oke, saya minta satu kalimat ya. 只有什么什么才 dan itu lebih mengandung syarat ya. Maksudnya hanya dengan begini barulah bisa. Ya, hanya dengan ini barulah bisa. 比如说，只有你好好关心他，他才能喜欢你. Misalnya contoh ya, 只有你好好关心他, hanya dengan kamu memberikan perhatian dengan baik kepada dia, barulah dia akan suka sama kamu. Itu contoh ya. 我突然想到，然后给大家讲，kebetulan kepikiran terus saya kasih tahu teman-teman.
Sambil saya share tempat buat tulis kalimat ya. Sambil saya tunggu teman-teman. Yang simple aja, yang kosakata yang sudah dipelajari. Nggak usah harus gimana-gimana ya. Oke, Indonesia. Oke, file saya sudah keluar. 只有你多关心他，多 banyak, 关心 itu perhatian. 他才会 比如说 dia akan gitu ya, dia barulah akan. Di sini 会 artinya will, akan 喜欢你. Mungkin teman-teman ada yang orang yang disukai gitu ya. Nah, teman samping bilang, ya udah banyak kasih perhatian, mungkin dia akan suka sama kamu gitu ya. Syaratnya adalah kasih perhatian. 他才会喜欢你. Ini contoh dari saya, kebetulan kepikiran. Nah, teman-teman ada contoh buat saya. Oke, ada kalimat yang masuk ya. Saya baca yang pertama ya, teman-teman ya. Ibu Rina ya yang masuk pertama. 只有你拿到100分才能 kalau 才能 nggak pakai 可以 lagi ya, nggak usah. 可以买你喜欢的东西. Oke, mungkin maksud Ibu asalkan kamu dapat nilai 100 dalam ujian, maka kamu bisa beli barang yang kamu sukai gitu ya. Oke, baik, saya koreksi ya Ibu ya. Jadi teman-teman juga bisa dapat beberapa kosakata baru. Nah, ini contoh kalimat dari teman-teman. 只有 jadi gini ya. 只有你考试, 考试nya harus taruh depan Ibu. 你考试拿到, oke, 拿到, mendapatkan ya, atau 得到, ini juga boleh teman-teman pakai kosakata 得到, memperoleh, mendapatkan. 考试 ini ujian, oke, 只有你考试拿到100分, 对吧? Oke, perfect banget ya. 100分 harus nilainya 100 ya. 100分 ini nilai 100. 分 itu nilai di sini ya. Oke. Saya garis bawahi nilai 100. 才能 ya, Ibu nggak usah pakai 可以. Kalau teman-teman mau pakai 可以, maka nengnya nggak usah dipakai, jangan pakai dua-duanya ya. 才能买你喜欢 barang yang kamu suka ya, 喜欢的东西. Oke, kalimatnya bagus kok Bu. Cuma beberapa posisi kata yang saya perbaiki sama penggunaan kosakata ya. 才能买你喜欢的东西, barulah bisa beli barang yang kamu sukai. Silakan teman-teman men-screenshot ya. Contoh kalimat. Ya, ini benar. Jadi ya kayak ada syarat ya bahwa kamu kalau ujiannya dapatnya nilainya 100, maka kamu bisa beli barang yang kamu sukai ya. Kadang-kadang dikasih award dari si orang tua ke anak. Saya lanjut dulu ya. Ya, banyak yang masuk ya. Iya, 真对不起, saya mungkin pilih satu. Nanti bagi teman-teman yang merasa, 老师 saya mau dikasih feedback dong, tolong ya boleh WA saya, nggak apa-apa ya. Oke ya, supaya kita tidak kelamaan. 因为时间有限 ya, karena waktunya memang sangat terbatas. Jadi makanya saya sering bilang kalau ada waktu mungkin bolehlah review-review di rumah. Kalau review sendiri bosan, putar aja YouTube ya. Kalau nggak bosan-bosan dengar suara saya ya. Oke, udah. Saya ini sudah di screenshot. 才能买你喜欢 suka ya, teman-teman sudah dapat kosakata. 东西 ini barang. Oke, sudah ya. Saya lanjut dulu. Berikutnya. Oke, saya mau minta tolong dibaca ya. Cuman belum ada yang tunjuk tangan. sih. Saya tunggu ya. Nomor 5 saya kalimat pertama saya baca dulu.
Format tetapnya adalah 要什么什么才, artinya harus barulah. Sebenarnya hampir sama dengan 只有才, ya mirip-mirip, cuman dia pakainya 要才. Jadi teman-teman begitu ketemu 要才, oh iya sama. Ada syarat sih, ada syarat atau harus melakukan sesuatu barulah gitu ya. Jadi teman-teman ingat patokan harus ada melakukan sesuatu barulah di situ akan pakai 才 ya. Oke, kita lihat format kalimatnya. 我快要退休了，要尽快 atau 尽快 ya bisa baca dua ya 尽 tiga atau 尽 boleh 尽快找到代替我的人才行。Saya akan segera pensiun, 退休 itu pensiun ya, 快要 di sini segera satu frase. Saya segera pensiun, 要尽快找到代替我的人才行。harus segera, 尽快 segera menemukan ya, 找到 menemukan, 代替 itu menggantikan, 我的人 ya, orang yang menggantikan saya. Ini satu frase kan, 代替我的人, orang yang menggantikan saya, barulah bisa, artinya barulah saya bisa lega, itu maksudnya ya, barulah bisa, 才行. Jadi 才行 ini sangat sering dipakai di belakang kalimat ya. Misalnya contoh, 我得今天把工作做完才行。我得今天把工作做完才行. Saya balik ke contoh kalimat. Mungkin teman-teman pengen catat kalimatnya ya. 我得今天把工作做完. Selesaikan pekerjaan hari ini juga gitu ya, harus. T ini harus. 才行. Barulah bisa. Teman-teman, saya pakai T. Sebenarnya boleh nggak pakai apa? Harus. Oke, masih lagi ketik ya. Yao tuh. Itu maksud saya ya. Jadi begitu teman-teman tahu, oh ini apa namanya? Sama gitu ya, T-nya harus sinonim dengan yao ya, harus gitu ya. Pishu boleh. Pishunya tulisnya begini. Pishu harus. Ini lebih perintah ya, harus. Terus ada juga sorry. Ya, pishu harus ya. Mungkin kita belum dapat kosakata ini. Boleh. Ini tadi apa ya, Ibu Ratna ya yang chat ya. Oke. Nah, kalau enggak ya simple ya, teman-teman sudah dapat T, sudah dapat yao. So, boleh dipakai ya, harus ya. Harusnya yang T sama yao lebih rendah dibandingkan pishu. Kalau pishu itu mutlak gitu ya. Jadi kalau orang bilang kasih kita perintah, ni pishu sama gitu ya. Itu kalau bisa memang harus dipatuhi ya. Orangnya memang udah beda tingkat suruhnya gitu ya, tingkat bahasa harusnya. Tapi kalau T sama Yao itu masih di bawah 必须 lah ya, kayak gitu. Oke, jadi 我得今天把工作做完. Pa-nya masih ingat partikel yang di modul 3 terakhir ya, kita pernah bahas. Jadi saya hari ini harus menyelesaikan pekerjaan, barulah bisa. Barulah bisa itu karena mungkin besok saya sudah cuti, terus saya cutinya sebulan gitu ya. Jadi mau nggak mau hari ini harus dikerjakan dan selesai, itu maksudnya ya. Jadi ada satu keharusan di sana, terus barulah oke, barulah bisa. Ini kalimat saya ya yang saya kepikiran. Kita lihat kalimat kedua ya, teman-teman boleh lihat ke modul juga. Sebentar, tadi ada yang tunjuk tangan. Oke, Ibu Tata, boleh bantu saya bacakan kalimat kedua dan ketiga? Saya unmute ya. Oke. 你好。早上好，老师。早上好，帮我念一下第2和第3个句子, kalimat kedua dan ketiga ya. Silakan Ibu. 只有继续努力，才能做好工作。工
工作。 Oh, yang bagian kelima nomor 2. Oh, sorry. 没对不起。关系，没关系，没关系。yang kedua ya, bagian 5 nomor 2. 他有什么做才能让你开心呢？开心呢？开心呢？对，他要怎么做才能让你开心呢？ Yang ketiga boleh? 我该怎么办才好呢？我该怎么办才好呢？ Boleh sekali lagi? 我该怎么办才好呢？我该怎么办才好呢？ 该怎么办才nya bacanya ada ini ya, 才好呢。ya, 才好呢。没关系，Ibu Tata ya. 我该怎么办才好呢？我该怎么办才好呢？谢谢您，再见。对不起，没关系，没事。Bapak Ibu, salah itu biasa. Kalau nggak salah, teman-teman nggak usah ikut kelas lagi ya. 没关系，没事呀，不用说对不起，没事的啊。谢谢您，谢谢小您师，加油。谢谢您的努力ya, 不客气ya. Thank you Ibu atas usahanya ya. 没关系, nggak apa-apa ya. Salah itu nggak usah minta maaf. Kalau teman-teman sudah perfect, mungkin nggak usah ikut kelas lagi ya. Jadi nggak apa-apa, 没事ya. Cuman karena saya porsinya memang apa ya, ngajarin, kalau salah memang saya harus perbaiki ya, harus revisi. 好，再来是等一下，tadi ada yang tanya ya, 必须, habis itu Ibu Eliana tanya 应该boleh Ibu, tadi yang kalimat tadi ya, itu boleh pakai 应该, cuman spellingan 应该 adalah ying, jadi 应该, di mana saya singkat kai di sini. Ya, sama, boleh Ibu Eliana ya. Oke, lanjut, saya jelasin dulu kalimat kedua. 他要怎么做才能让你开心呢? Dia harus melakukan bagaimana gitu ya, dia harus melakukan apa, barulah bisa membuat kamu happy. Ya, mungkin ya ada orang samping yang merasa orang ini kayaknya udah kerjaan bagus banget, tapi yang menerima perlakuan ini masih merasa nggak senang. Jadi mungkin saya sebagai orang samping, saya akan tanya ya, 他要怎么做才能让你开心呢? Nah, dia mesti melakukan apa nih supaya kamu bisa happy ya. Itu juga pakai 要什么什么才 ya. Jadi teman-teman tahu ya, oh syaratnya apa sih? Kriteria apa sih yang dia perlu lakukan supaya kamu bisa happy gitu ya. 他要怎么做才能让你开心呢？怎么做? Bagaimana melakukan sesuatu gitu ya. Artinya apa yang harus dia lakukan? Barulah kamu bisa happy, bisa senang ya. Oke, 再来 yang ketiga. Kai di sini adalah singkatan dari ingkai ya, menjawab pertanyaan Ibu Eliana. Yang berhubungan langsung saya jawab ya, supaya nanti kalau bahas di Selasa nggak berasa jauh banget gitu ya, nggak nyambung. Oke, 我该怎么办才好呢? Saya seharusnya, ya, saya ingkai itu sebenarnya artinya seharusnya. Kalau ingkai dia lebih rendah lagi dibandingkan yang tadi te atau yao dan lebih sopan. Kalau teman-teman mau memberikan saran ke orang, teman-teman boleh pakai ini, ingkai seharusnya. Kalau pakai te atau yao soalnya kita perintah orang ya, memang bahasanya agak sedikit berbeda di orang yang terima. Jadi 我该怎么办才好呢? Saya harus bagaimana baiknya? Nomor 3 ini teman-teman di konteks sehari-hari akan sering pakai juga untuk meminta saran dan ide atau pendapat dari orang lain. Atau mungkin teman-teman sudah ketemu jalan buntu, ya pasti teman-teman tanya ya ke orang yang memang expert di bidang itu gitu ya, dan ya kayak konsultasi semacam itu ya, bahwa saya harus bagaimana ya bagusnya, 才好 bagusnya ya. Jadi saya harus melakukan apa supaya hal yang saya hadapi ini bisa terselesaikan dengan baik. Kayak saya nggak ngerti tentang komputer, spek segala macam gitu ya, 我不懂，所以我要问懂的人. Misalnya saya akan minta petunjuk dari Jelina gitu ya. Nah, maka ya itu, kalau misalnya saya ngomong dalam bahasa Mandarin, saya akan bilang 我该怎么办才好？我想买新电脑，然后我又不懂。kemudian saya juga nggak ngerti. Nah, 我该怎么办才好？你觉得呢？你看呢？ya, bagaimana pendapatmu? Kayak gitu ya. Jadi ini teman-teman akan sering pakai ya. 我该怎么办才好？ Lagi pusing-pusing ada masalah apa?
tanya ke orang yang memang teman-teman percaya dan teman-teman boleh konsultasi, maka silakan bilang 我该怎么办才好呢? Ya, oke. Ini format yang kelima. Terus kita lanjut ke yang keenam. Oh ya, mungkin saya ngulang ya. Mungkin minggu lalu saya udah kasih tahu. Kalau teman-teman lagi latihan di rumah, bikin kalimat yang ada begini, misal, oh saya mau latihan kalimat di rumah, silakan bikin dalam bahasa Indonesia dulu. Jadi bikin dalam bahasa Indonesia memang mengandung arti kata itu ya, mengandung barulah bisa, barulah oke, barulah baik, atau yang atasnya. Bikin itu dalam bahasa Indonesia, baru kita translate dalam bahasa Mandarin. Jangan bikin kalimat Mandarinnya dulu, mungkin akan agak bingung ya. Itu sedikit dari saya. Menurut saya itu akan lebih oke. Jadi bikin dulu kalimat bahasa Indonesia-nya, saya mau ngomong kalimat ini, ada cai, ya, ada barulah gitu ya. Baru teman-teman translate. Apakah penggunaan baru di situ sudah benar? Ya, oke, kita lihat format ke-6. Yang masih tunjuk tangan sebentar ya. Oke, tadi Ibu Tata ya. Oke, Ibu Cindra sebentar. Ya, saya unmute ya Ibu ya. 你好，老师。 Ni hao, boleh bantu saya baca nomor 6 yang nomor 1 A dan B ya. 这件衣服很好看。 Oke. 哦，那件衣服才好看呢。 Nah, 才好看呢. Hao. Nomor 2 boleh sekalian 我才我才没有拿你的东西呢。我才没有拿你的东西呢。很好，很好的发音啊，谢谢您Ibu Cindra. 谢谢老师。再见. Oke, saya lanjut dulu. Ya, jadi bagian ke-6 ini adalah untuk bantahan ya atau penyangkalan. Artinya kita menyatakan pendapat kita dan di dalam kalimat itu ada cai. Ya, mungkin ini secara sehari-hari simple ya. Kadang-kadang teman-teman bilang, ya udah saya cuma bilang ya, 那件衣服好看呢. Boleh nggak, Laos? Boleh sih. Orang juga paham. Cuman begitu tambahin cai, ya lebih mengukuhkan bahwa memang kita kurang setuju dengan pendapat dia gitu ya, dan kita mau menyatakan pendapat kita yang berbeda. Oke, kita lihat ya. Nomor 1, 这件衣服很好看. Baju ini sangat bagus dilihat ya, sangat bagus. Si A bilang gitu. Terus si B bilang, 不，那件衣服才好看呢. Ya, enggak, baju itu barulah bagus ya. Jadi cai di sini kalau barulah bagus memang kita translate ke bahasa Indonesia kan agak lucu ya. Tapi dia menyatakan bahwa yaitu si B nggak setuju sama si A. Si B punya pendapat yang lain. Boleh kan kita punya pendapat berbeda? Boleh, kei. Ini juga bukan marah-marah ya, 不是的. Ini maksudnya ya mengukuhkan bahwa ya udah pendapat saya beda sama kamu tapi pakai cai. Nah, penggunaan cai dipakai di situ maksudnya ya. Oke, nomor 2. Nah, kalau yang kedua ini mungkin teman-teman bisa nonton misal lagi nonton film gitu ya, bahwa dia dituduh ambil barangnya orang tersebut, terus dia jawab gini, 我才没有拿你的东西呢. Oh, saya nggak ambil barang kamu. Kalau kita translate sih, cai-nya seolah tidak ditranslate ya. Tapi nomor 2 itu benar-benar kita sangat kokoh, sangat kekeh gitu ya, bahwa ya saya memang nggak ambil barang kamu gitu. Dan yang dengar pun begitu yakin bahwa kamu memang menegaskan bahwa kamu tidak ambil barang dia gitu ya. Teman-teman perlu kasih cai gitu ya. Jadi kalau teman-teman melakukan pembelaan terhadap diri sendiri, silakan pakai cai. 我才 bla bla bla. 我才不知道呢. Berarti oh saya nggak tahu loh. Ya, berarti ketika tambahin cai di situ orang akan paham. Memang kamu negasin bahwa kamu nggak tahu. Kalau 我不知道 datar, standar gitu maksudnya ya. Tapi begitu teman-teman tambahin cai, ya memang saya nggak tahu gitu ya kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi 我才不知道呢. 我现在才知道ya, sekarang baru tahu gitu ya, baru tahu dari kamu, memang saya nggak tahu gitu ya. 我才没有拿你的东西, saya tidak ambil barang kamu ya. Oke, 我们再继续, kita lanjut. Berikutnya masih ada kalimat ketiga dan keempat. Sebentar, tadi Ibu Cindra sudah. Oke, Wiriani, saya unmute. 早上好，老师。早上好，帮我念一下第3和第4, 3 dan 4, silakan. 我才不相信呢。
我 lanjut 姐姐才漂亮呢。很好，发音和声调都很好，谢谢您，再见。谢谢老师，再不见。客气，再见。Oke, kita lanjut ya. 我才不相信呢 artinya saya nggak percaya gitu ya. Jadi ini juga penegasan bahwa ya teman-teman nggak percaya sama yang diomongin gitu. 我才不相信呢. Mungkin teman-teman punya basic ya pernah ada pengalaman nggak begitu gitu, makanya nggak percaya sama omongan yang dikeluarin sebelumnya. Makanya teman-teman kasih tanggapan 我才不相信呢 gitu ya. Oke, 再来是第四。kayak tadi lah ya, nomor 2 gitu ya. 我才没有拿你的东西呢. Misalnya si A ngomong gitu. Nah, padahal sorry ya teman-teman. Misalnya kita tahu si A memang sering ngambil barang lah gitu ya contoh. Nah, maka yang ketiga ini bisa jawabin juga bahwa kalau gitu saya nggak percaya, masa sih gitu ya. 我才不相信呢. Boleh ya, maksudnya. Jadi mereka tuh saling ini ya, saling jawab-jawaban ya. Si ini habis dengar 我才没有拿你的东西. Nah, maka si satu lagi bilang 我才不相信呢. Saya nggak percaya. Karena mungkin dia pernah lihat orangnya ngambil barang atau apa gitu ya. Nah, kebetulan bisa nyambung. Nomor 4, 我姐姐才漂亮呢. Berarti si nomor 4 ini maksudnya mau bilang bahwa cicinya itu lebih cantik dibandingkan orang yang kalimat di depannya gitu ya. Misalnya ya kayak teman-teman bilang, 老师我姐姐很漂亮. Misalnya ya teman-teman bilang, 老师 cici saya cantik sekali. Terus saya juga nggak mau kalah lah intinya gitu ya. Saya nggak mau kalah, saya bilang, 我姐姐才漂亮呢 ya. Cici saya lebih cantik. Makanya di situ saya kasih arti kakak perempuan saya yang lebih cantik. Artinya kita merasa kakak perempuan kita lebih cantik. Ini penggunaan 才 untuk penyangkalan kalimat sebelumnya ya. 同学们，我看一下大家给我打的句子啊。Oke, ada 2 ya. Ibu Chu Xiu Zhen ya, mungkin sambil teman-teman lihat, saya bacain ya. 老师要给我们令今天晚上分享的，我们才能听老师的分享。iya, cuma susunan kalimatnya ya. Mungkin saya sedikit revisi. Jadi, 老师要给我们今天晚上老师要分享的令 ya. Jadi susunannya agak kebalik. Koma, 我们才能听老师的分享 ya. Oke, kalimatnya saya jadiin contoh biar kita sekalian bisa jadi contoh yang format tadi ke-5 ya. 对吗? Saya nggak hafal urutannya. Iya, ke-5 kayaknya. Yang ini. Sorry. Nah, ini. Yao, cai. Oke, berarti Ibu kasih contoh yang ini ya. Oke, baik. Saya tulis ya, teman-teman ya. Jadi, Ibu kebetulan ketik dalam huruf Mandarin. Nah, saya tulisin Hanyu Pinyin ya. Biar teman-teman semua bisa dapat. Oke, 老师要给我们 yaunya ini kata sama yang artinya harus gitu ya, harus kasih kita ya. Oke, woman link itu ditarik ke belakang Bu, jadi ini kan ada satu kalimat. Nah, kita mau bikin ya oke, woman semua. Objeknya itu berarti objeknya apa? Jinwan yao. Ya, ini udah kalimat agak majemuk, makanya panjang. 今晚要分享的 link ya. Ini saya mau garis bawahi biar yang ikut nggak bingung. 老师要给我们什么? Kalau simple bendanya kan cuma 给我们 link gitu ya. Nah, begitu link kan orang nggak link apa ya. Ini dijelasin. 今晚要分享的 link. Ini objeknya ya, kelihatan panjang, bukan, ini objek ya. Jadi ini satu frase menjelaskan linknya, koma, 我们才能, ya ini yang kita belajar di format buku, yao sama cai ya, saya lingkari ya, 我们才能, oke, saya ganti balik warnanya, 才能才能听 ，OK 呀，听老师的分享。
好，谢谢 Ibu Chu Xiuzhen. Barulah kita bisa dengerin sharingnya Laoshi katanya ya. Jadi ini dapat, terus teman-teman jangan lihat kalimatnya panjang gitu ya, langsung pusing. 不是的，老师要给我们, kalau teman-teman nggak mau jelasin ini, ya udah pakai link langsung ya, biar nggak panjang. Terus 我们才能听老师的分享. Barulah kami bisa mendengarkan sharingan dari Laoshi. Nanti linknya saya titip pancak ya. Saya baru kemarin malam dapat dari panitia. Oke, satu kalimat di bawah, Ibu Rita, 我要用微信才能让我该怎么做主者. Iya, saya minta bahasa Indonesia ya Ibu Rita. Belum dapat saya. Boleh minta bahasa Indonesia-nya sambil teman-teman men-screenshot kalimat yang saya tulis ya. Saya mau pakai chat, Weixin itu WeChat ya. Itu oke, saya paham. Tapi 才能让我该怎么做主册. Belum dapat. 我还是猜不到. Minta bahasa Indonesia-nya ya Ibu ya. Biar saya bisa revisi. Oke, sudah di screenshot? 好了吗？ Oh, bagaimana saya bisa mendaftarnya? Nah, kalau gitu, oke, 好了, sip. 我要用微信. Oke, nah ini yang saya kasih contoh ya, Ibu Rita. Ini saya kasih contoh buat teman-teman semua. Tadi masih ingat ya, saya bilang bahwa kalau mau bikin kalimat yang ada cai, silakan ditranslate dulu ke bahasa Indonesia. Apakah kalimat tersebut ada kosakata baru? Nah, saya bacain ya Bu ya. Saya harus menggunakan WeChat. Bagaimana saya bisa mendaftarnya? Apakah ada kosakata baru di sini? Baru atau barulah? 有吗? Ya, yang lain juga boleh jawab. Nggak apa-apa, jadi kita tahu maksudnya kenapa saya perlu kasih tahu teman-teman, bikin dulu kalimat bahasa Indonesia-nya. Ya, 没有, 对,没有. Jadi sehingga memang tidak bisa jadi contoh ada cai, 对吗? Itu oke ya. Jadi maksudnya tidak bisa di situ kita pakaiin cai, kosakata cai. Nah, tapi kalau misalnya Ibu mau saya koreksi untuk kalimatnya, berarti 我要用微信. Bagaimana saya bisa mendaftarnya? 我怎么注册? Itu aja ya. Jadi 不用猜. Ini saya next dulu ya. Jadi Ibu Rita bilang saya mau pakai WeChat ya. 我要用微信. 微信 ini WeChat. Oke, terus saya bagaimana mendaftarnya? Mungkin Ibu mau tanya orang, oh ya, saya pengen pakai WeChat gitu ya, aplikasi WeChat. Bagaimana saya mendaftarnya? Mungkin Ibu nggak tahu cara daftar gitu ya. Nah, 我要怎么? Bagaimana? 注册. 注册 ini mendaftar. Ya, kosakatanya Ibu benar. Cuma susunannya sedikit keliru sehingga saya nggak bisa menebak ya. 不用做, langsung 注册. Karena 注册 ini adalah kata kerja. Jadi nggak usah pakai 做. 做 memang melakukan ya. 怎么 ini adalah bagaimana melakukan sesuatu ya. 怎么注册? 我要怎么注册呢? Tanda tanya, menanyakan orang bagaimana saya mendaftarnya ya. 注册 itu mendaftar. Tadi Pak Martinus ya, kalimat kedua. Kalimat kedua maksud Bapak yang sebelumnya, benar nggak? 不客气 Bu Rita ya. Jadi Ibu nggak apa-apa, kebetulan Ibu ada chat, jadi saya juga bisa jadikan contoh ke teman-teman bahwa silakan bikin kalimat bahasa Indonesia-nya dulu supaya nggak bingung gitu ya. Apakah ada kosakata baru di dalam kalimat ya? 没关系，好好加油. Pasti bisa ya. Kalimat itu memang butuh satu
satu proses lagi ya. Kita udah kenal pinyin, kenal lafalan, kenal nada, terus kenal kosakata. Sebenarnya memang next step itu kalimat. Dan kalimat tuh kalau dibahas nggak selesai-selesai sebenarnya, karena banyak banget kalimat ya. Konteksnya juga bisa kemana-mana. Ya, 希望我们以后有机会ya. Semoga lain kali kita ada kesempatan ya. Oke. Contoh kalimat kedua. Yang ini ya Pak ya maksudnya ya, artinya. Itu emang. Oke. Kalau gitu saya kasih arti dulu ya. Jinwan itu malam ini. Yao mau ya. Fenxiang itu sharing, berbagi. Link ini mungkin kita nggak translate ya. 分享的 link， 我们才能听mendengar 老师的分享。分享 itu sharing。要给我们 要nya yang tadi ya, yang di format buku kita harus bagaimana barulah gitu ya. Nah, 要给我们 kasih kami gitu ya, memberikan. Sorry. Ya, ini apa ya maksudnya ya untuk arti kalimat kedua? Tema. Silakan. Kalau tadi bingung, ini udah saya tambahkan arti-artinya. Ting mendengar. Oke, silakan di screenshot ya. Saya tunggu teman-teman dulu. Kalau sudah beres, mungkin kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Kayaknya sudah selesai ya tadi ya. Iya, sudah selesai. Sampai 6 macam penggunaan dari cai. Ya, jadi bagi teman-teman yang merasa, aduh kayaknya kalimat saya masih kurang, silakan ya, saya sudah buka pintu, teman-teman boleh bikin kalimat, boleh tanya ke saya. Terus kalau namanya salah, itu nggak apa-apa, 没关系的, nggak apa-apa. Yang penting habis bikin kalimat, teman-teman saya koreksi. Nah, kalimat itu kalau bisa memang dia dikuasai atau dihafalin. Jadi usahakan menghafal sih teman-teman di tahap ini. 为什么？因为我们学习啊，必须要背下来。Karena kita belajar, jadi perlu dihafal. Saya merasakan manfaat menghafal, habis menghafal baru kita bisa create, baru kita bisa bikin lagi sendiri ya. Jadi apa namanya? Itu sih caranya. Mau nggak mau dihafal. Belum hafal pun ya udah pelan-pelan ya. Oke, Weixin itu adalah widget. Widget itu aplikasi ya apa ya aplikasi chattingan di China ya, persis kayak kata Pak Charles, semacam aplikasi mirip-mirip sama WhatsApp ya. 我很少用 karena udah saking banyak ya, ada WhatsApp, ada Line, ada WeChat, udah nggak kebuka semua ya, 很少用. Ya memang teman-teman yang China biasanya pakainya WeChat. Ya, oke. Sudah? Kalau sudah, saya mau lanjut ke 成语 yang di bawah. Oh, sudah ya. Yang lain gimana? Oke, 谢谢 Ibu Tata, Pak Charles, Ibu Rita. 谢谢ya. Jadi satu prinsip dari saya adalah kalau salah nggak usah minta maaf, nggak apa-apa ya. Saya nggak kasih hukuman juga. Justru dari kesalahan kita belajar sesuatu. Saya juga pasti ada salah ya. Selama saya ngajar begitu panjang ya, kita sudah hampir mau 2 tahun ya, nggak berasa ya, benar nggak? Agustus nanti kita udah 2 tahun. Pasti banyak kesalahan yang saya lakukan, kadang-kadang lagi tulis, kan konsennya kepecah. Nah, teman-teman kasih tahu saya, Langsung itu salah kasih nada. Saya juga salah gitu ya. Tapi begitu kita tahu, oh iya saya salah, kita perbaiki. Nah, itu nggak apa-apa ya. Jadi, 没关系的，不用不好意思ya. Jangan merasa nggak enak kalau salah. 没事没事，我不会生气的. Ya, tenang saja. Oke, kita lanjut.
Berikutnya adalah 成语, 是吧? Nah, 成语ini tambahan aja sih sebenarnya teman-teman ya. Oke, saya mau minta tolong dibaca supaya teman-teman sekalian latihan baca. Oke, kayaknya ada Ibu Rita yang tunjuk tangannya. Oke, saya unmute Ibu. 早上好，老师。早上好，请您帮我念一下成语故事 terus 温故知新 sama kalimat pertama ya. Oke, silakan Ibu. 1, 2, 3. 成语故事，温故知新。Oh, terus 温故知新，以示是温习旧的知识，得到新的理解和体会，也是唯一构筑能更好的认识现在。好, Ibu ada sedikit saja ya, nggak apa-apa. Yang perlu diperbaiki 成语, boleh ikutin saya. 成语 语 ya, 不是 you, tapi 语, udah oke. 成语故事, boleh sekali lagi. 成语故事，好 ya, terus 温故知新, sin ada satu. 温故知新. 温故知新，好，再来是意思意思 ，i-nya 意 4 ya, 思，意思。温习 ada 温习 温习, 温 satu, si-nya 2. Terus satu lagi adalah 过去, di bawah ada 呀，过过去, boleh sekali lagi. 过住去过住过去. 好，过 yang lainnya udah oke ya, 过去, 对，很好。Sedikit saja ya, walaupun tidak dicontohin, tapi Ibu sudah bisa baca sendiri. 很好，谢谢你，很棒。谢谢老师。不客气，加油很棒ya, hebat ya. Oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya standarnya sudah lulus ya teman-teman ya, lulus basic ya. Walaupun tidak banyak teman-teman yang tunjuk tangan semua gitu ya, biasanya tunjuk tangan yang itu aja. Boleh ya yang jarang-jarang saya lihat namanya tunjuk tangan. Oke, saya lanjut dulu Ibu Eliana. 早上好，老师。早上好, boleh bantu saya baca kalimat berikutnya? 我们对学过的知识知识表示当的适当的适当的适当 tangnya enggak pakai angin 适当的其实的复习复习 ya 复习 terus 这样才能巩固知识知识得到事件功倍的效果。OK， 达到事半功倍的效果。达到事半功倍的效果。事半功倍的效果。知识是呀，知识。好，谢谢您。老师，要是当bacanya itu ti atau的bacanya的Ibu ya, 适当的，然后及时的复习。Di sini dia baca de karena dia adalah partikel ya. Oh, bukan ti ya. Bukan. Iya, tulisannya sama Ibu. Tulisannya ti. Iya, betul. Tapi yang huruf ini dia punya bacaan beberapa. Ada bisa baca ti, ada bisa baca te, ada bisa baca muti de ti nada 4. Terus bisa baca juga apa lagi ya?等一下，打的baca ti nada 1, 也是这个 ti. Jadi Lalu untuk membedakan baca te atau baca ti, mereka cuma mana, lalu? Sesuai konteks kalimat, Ibu. Ya, kalau ini dia sebagai partikel, makanya dibaca te.
谢谢老不师。客气，不客气，再见啊，很好。Oke, kalimatnya ternyata sudah selesai dibaca. Yuk kita jelasin dulu. 成语故事itu adalah cerita, 成语 itu idioms atau peribahasa, tapi 成语 ini adalah di dalam bahasa Mandarin dia pasti 4 huruf, makanya disebut 成语. Jadi 成语 banyak ya, ada 很多的成语. Nah, cara mempelajarinya memang ya dihafal pertama. Yang kedua, cara yang lebih menariknya adalah teman-teman bisa melihat arti per huruf. Selain menambah kosakata, dapat juga ya arti dari 成语 yang dimana oh ya bagus juga ya ada apa ya nilai-nilai atau pengajaran yang bisa kita dapat ya. 成语故事ini cerita ya, teman-teman sudah pernah dapat kosakata 故事 cerita. Oke, 我们看一下温故知新. Ini mungkin dulu saya pernah kasih tahu ya. 温故知新, 温 itu adalah 温习. 温习 sinonim dengan 复习. Lebih populer sekarang pakainya 复习, mereview kembali. 温习 boleh nggak? Boleh. Biasanya buku-buku lama itu mereka bilangnya 温习. 复习 sama, artinya mengulang kembali ya. Mereview kembali, mengulang kembali. Oke ya, kita lanjut. Ku. Saya satu huruf dulu ya. Ku ini di atas ada 故事, benar nggak? 故事 cerita. Kira-kira shi kan urusan. Ku berarti apa? Kalau namanya cerita berarti hal lama apa hal baru? Oke, teman-teman masih ketik ya. Hal lama pasti. Makanya jadi cerita. Terima. Soi, maksud saya, kenapa saya kasih beberapa perumpamaan? Soalnya teman-teman gampang hafal. Wen, ku. Oh, kunya 故事的ku gitu ya. Zhi, tahu. Xin, baru. Jadi belajar si peribahasa ini jadi nggak terlalu sulit gitu ya. Teman-teman tinggal wen, 温习 sama dengan 复习, mereview kembali. Mereview kembali yang lama. Lama itu cerita lama. Ku. Oh, ku. 故事的ku. Terus 知 pasti udah familiar banget ya. 知道, tahu gitu ya. Xin, oh xin baru, 老师. 新年, tahun baru. 新衣服, baju baru. Ya, jadi nggak terlalu sulit kan ya peribahasanya ya. 温故知新. Nah, ku ini sedikit saya mau kasih tambahan ke teman-teman. Kayak teman-teman yang punya kampung halaman itu namanya 故乡. Siang adalah desa. 故乡 jadi kampung halaman. Kadang-kadang kampung halamannya nggak kampung ya. Ini istilah doang ya. Maksud saya, kampung halaman, 为什么我们说故乡？因为是以前的事，对吗？ Karena kita lahir di situ, kita berasal dari situ, dan namanya kampung halaman ya memang sudah hal yang lama ya. Ku siang gitu ya. Ku siang kampung halaman. Silakan yang mau catat dulu ya. 成语故事, terus 温故知新. Mengulang yang lama menjadi tahu sesuatu yang baru ya. Mungkin artinya teman-teman sudah tahu. Cuman kayak tadi saya bantu teman-teman cara menghafalnya sehingga menarik gitu ya. Jangan semua dihafal ya. Kayaknya nggak bisa apa namanya? Ini jadi tertekan banget semua dihafal ya. Kita belajarnya lebih fun. 温习 ku 故事 cerita lama berarti mengulang sesuatu yang lama. Kadang-kadang kalau yang lama kita pikir kita udah menguasai, nggak usah lah diulang-ulang ya. Nah, padahal mengulang sesuatu yang lama sebenarnya akan mendapatkan insight yang baru, saya jamin. Buku, kalau teman-teman yang suka baca buku pasti bisa tahu deh. Baca buku 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya itu dapatnya beda-beda ya. Oke, 温故知新. 再来, 温故知新意思是, saya sudah masuk ke kalimat di bawah ya. 温故知新 artinya adalah gitu ya. 温故知新 artinya adalah 意思 itu arti. Artinya adalah 温习旧的知识. Ya, 温习 tadi saya baru bahas ya. Mengulang kembali. 复习 boleh, 温习 boleh. 旧 ini artinya
lama, tua gitu ya, old. Cio, barang, sesuatu pengetahuan, barang yang tua, yang sudah lama gitu ya, old, yaitu 知识. Nah, 知识 ini adalah pengetahuan. Mengulang pengetahuan yang lama, 得到新的理解. 得到 tadi sudah kita bahas ya, di kalimat juga ada. Artinya apa teman-teman? 得到 memperoleh ya, dapat ya, 得到 mendapatkan, 对 memperoleh. 谢谢同学们 mendapatkan, memperoleh. Tempat saya nggak cukup ya, teman-teman catat. 得到新的理解, apa itu 理解? Pemahaman dan 体会 pengertian. Mendapatkan pemahaman dan pengertian yang baru. 新的理解和体会. Mendapatkan pemahaman dan pengertian yang baru. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bilang, 谢谢你的理解和体会, boleh nggak? Boleh. Terima kasih atas pemahaman dan pengertianmu. Misalnya teman-teman menjelaskan bahwa, sorry 老师, saya nggak bisa hadir, bla 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 bla. Terus 我说, 没关系, 没关系, 没事的. Maka thank you 老师 buat pemahaman dan pengertiannya. Nah, dua kosakata ini silakan boleh dipakai ya. 谢谢大家的理解和体会. 体会itu kita yes, hampir sama dengan memahami ya. Makanya dua kata ini mereka sepadan. 体会 itu maksudnya bisa mengerti apa yang dirasakan orang lain. 理解 juga sama kan, bisa menempatkan posisi kita di posisi orang tersebut. Makanya dua kata ini mereka hampir-hampir mirip. Cuman kadang-kadang kayak kita bilang 体会 ya, saya mau bahas 体会. Kalau 理解 kan dulu kita udah belajar. Memahami, mengerti logika jalan cerita, mengerti kenapa dia terlambat, mungkin karena ada anggota keluarganya yang sakit, dia buru-buru ke rumah sakit, kita bilang 理解, boleh ya, boleh, karena kita paham ya, mungkin tiba-tiba ada yang sakit, dia perlu nganterin ke rumah sakit, makanya terlambat. Nah, kalau 体会 ini lebih mendalam, lebih bisa merasakan kepahitan seseorang, kesusahan seseorang. Mungkin saya boleh kasih contoh, benar-benar teman-teman bisa mengerti perasaan orang tua. Saya kasih contoh ya teman-teman ya. Saya rasa semua orang tua itu hatinya sama untuk anaknya. 大家同意吗? Teman-teman setujukah? 天下父母心 你能体会吗? 体会 itu lebih dalam gitu ya, bahwa benar-benar nggak kamu bisa rasain hati orang tua itu ya. Jadi ya saya rasa semua sama gitu ya, 同意 itu saya rasa hati orang tua semua sama, pengen anaknya terbaik, pengen anaknya sehat dan sebagainya ya. 所以我说天下父母心. 天下父母心 ini satu istilah pendek aja, tidak dijelasin bahwa oh 天下父母心, 父母很关心他的孩子, 很要他的孩子好什么什么什么, nggak usah ngomong panjang begitu, tinggal teman-teman bilang 天下父母心. 天 itu langit, 下 itu bawah. Di bawah langit berarti apa? Di bawah langit. Bumi, itu di bumi berarti di dunia ini gitu ya. Kenapa kadang-kadang saya kasih begitu supaya teman-teman oh logikanya gitu ya. Jadi dapat gitu, 天 langit, 下 bawah, di bawah langit ya bumi, berarti dunia ya. Bumi, di bumi ya. Artinya ya secara natural gitu ya, dunia kita gitu. Fumu itu orang tua. Orang tua kita ya, 不是 orang yang tua, 不是 orang tua. 天下父母心. Sin apa? Hati. Jadi 天下父母心 ini satu kalimat menyatakan bahwa semua hati orang tua di dunia ini sama. Mau yang terbaik buat anaknya.
你能体会吗? Kamu bisa nggak memahami, bisa nggak merasakan hal yang sama? Ya, 有时候当我们当了父母以后才能体会，对吗？kadang-kadang ya, 有时候当我们当了父母 ketika kita jadi orang tua, 我们才能深深的体会, kita baru bisa memahaminya lebih mendalam karena posisi kita sudah sebagai orang tua. 大家同意吗? Ya, ya kadang-kadang begitu ya, benar nggak? 因为ya sama ya, saya juga berasa ya dulu tahu sih orang tua bagaimana. Nah sekarang karena kita udah jadi orang tua, kita lebih paham lagi gitu ya bahwa oke, ya memang 所以有这句话, jadi makanya ada kata-kata ini ya, 天下父母心. Jadi di bumi ini semua hati orang tua buat anaknya pasti sama gitu ya. Walaupun cara menyatakannya yang berbeda. Cara menyatakannya ya teman-teman. Jadi tujuannya sayang, tapi cara menyatakannya berbeda-beda. Tergantung memang orang tua ini dibesarkan sama kakek nenek kita seperti apa ya. Nah, itu bahasanya panjang lagi. Cuma maksud saya yang penting teman-teman pasti harusnya setuju bahwa ya hati orang tua selalu sama ya. Nah, 天下父母心你能体会吗? Jadi kadang-kadang kita berpikir misalnya contoh kenapa muncul kalimat ini ya, sambil teman-teman mau catat, saya sambil bahas. Mungkin ada orang bilang sama saya ya, 老师 mama saya lebih pilih kasih ya, sayangnya sama koko saya gitu. Nah, terus saya bilang, saya bisa jawabin ini. 天下父母心你能体会吗? Jadi kalau teman-teman tahu ya, 手掌也是肉, 手背也是肉. Ada orang tua bilang gini ya, anak itu persis kayak tangan sebelah atas sama sebelah bawah. Mungkin bahasa Indonesia saya nggak bisa melukiskan gitu ya, maksudnya tangan atas sama tangan bawah itu sama ya, anak pertama, anak kedua, dan bla 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 itu semua sama. Jadi nggak pilih kasih, cuman cara mereka mengungkapkannya ya. Jadi kadang-kadang kita keluar dulu, mungkin kita berpikir pilih kasih, tapi begitu keluar dulu enggak juga sih. Kadang-kadang orang tua melakukan itu ada memang persepsi mereka ya, karena mereka juga manusia ya. Jadi saya mungkin akan bilang sama orangnya, 天下父母心你能体会吗? Nah, baru mungkin saya jelasin bahwa sebenarnya sama, cuman kadang-kadang memperlakukannya ya. Oke, itu. Ya, sudah di screenshot, sambil tunggu teman-teman screenshot ya. Mungkin saya bisa jelasin, oh ya kenapa muncul kalimat ini. Halo Ma, halo, lanjut ya. 也指回忆过去,也juga 指 itu menunjukkan, 指. Saya lingkari ya. 指. Ya, saya lagi bahas ini. 天下父母心, saya boleh hapus. Boleh ya, 可以. Oke, 指 ini artinya menunjukkan ya, bagi teman-teman yang mungkin nggak bisa catat. Menunjukkan. Ini kalimat contoh tambahan. Kalau teman-teman merasa ini sulit, nggak apa-apa. Cuma buat mengerti saja ya, jangan dijadikan tekanan ya. 也指 juga menunjukkan. 回忆过去, apa itu 回忆? 回忆 itu artinya mengingat kembali, mememorize yang lama-lama gitu ya. Mengingat kembali, 过去 artinya yang sudah berlalu. 过去的别说了 ya, yang sudah berlalu jangan diomongin lagi, jangan dibahas lagi. Itu namanya 过去的. 过去的 perlu pakai 的 ya. 过去的别说了. Sering mungkin teman-teman sering bilang ya, yang sudah berlalu nggak usah dibahas lagi, nggak usah diungkit lagi. 我们说过去的别说了 ya. Ya memang nggak usah dibahas lagi ya, karena sudah berlalu. Entah udah kemana-mana sebenarnya ya. Oke, 过去的别说了 ya, yang sudah berlalu tidak usah dibahas, tidak usah ngomong lagi. 过去. Jadi juga menunjukkan
mengingat kembali yang sudah berlalu, 能更好的认识现在 bisa 更好 itu artinya lebih baik mengenal sekarang. Sebenarnya lebih ke Wensi tadi kan lebih ke mereview pelajaran, jadi kita dapat sesuatu insight yang baru. Nah, membaca buku, ulang lagi membaca buku yang sama, kita dapat pengertian yang baru, ya pandangan yang baru. Atau belajar dari pengalaman yang lalu. Jadi pengalaman yang lalu maksudnya mengingat kembali, bukan untuk mengingat apa ya, pengalaman gak enaknya, push, tapi mengingat kembali, oke, misalnya saya ada gagal gitu ya. Nah, saya ingat kembali, kenapa sih saya gagal? Oh, ada poin-poin tertentu yang perlu saya perbaiki. Makanya dia bisa bilang, 能更好地认识现在, bisa mengenal kondisi sekarang dengan lebih baik. Karena sudah tahu ya, kesalahan-kesalahan yang dulu, oh berarti ini jangan diulang lagi nih, kalau saya mau supaya hal ini lebih berhasil. Itu ya. 能更好地认识现在. Nah, te-nya di sini yang tadi ditanyakan Ibu Eliana juga, teman-teman masih ingat juga是什么? Te. Tu ye te. Benar nggak? Teman-teman masih ingat ya, tu ye te. Tu ye te ini menghubungkan apa dan apa? Yuk, saya tagih. Kita sudah pernah bahas. Tu ye te menghubungkan. Oke, ya nggak apa-apa, buka catatan dulu ya. Iya benar, kata sifat dengan kata kerja. Teman-teman bisa lihat ya, 更好的, 好 itu sifat ya, baik. Terus 认识 mengenal kata kerja. 谢谢同学们ya, thank you yang sudah chat. Berarti masih ingat ya, 能更好地认识现在, bisa mengenal kondisi sekarang dengan lebih baik. 我们对学习过的知识, 对学过的知识, kita 对 di sini artinya terhadap, ya, terhadap pengetahuan yang sudah dipelajari. 学过 berarti sudah dipelajari, ya. 我们对学习过sama ya, 学过的知识, kita terhadap pengetahuan yang sudah dipelajari. 知识 itu pengetahuannya tadi di atas. 要适当的, 适当 itu pas, cocok, ya, 适当. Kayak kita bilang 用词不当. 就是这个当，不适当nggak cocok ya, 用词yang bawah sini sudah dicatat, 指过去，过去的事别说了。saya mau hapus soalnya sudah, 很好。好的，kalau sudah saya hapus ya. Oke. Sedang itu cocok, pas gitu ya. Kayak saya bilang, oke, ada penggunaan kata yang kurang tepat. Nah, 不适当, nggak cocok. 用词, 用 pakai, 词 adalah 生词 kata ya. 不适当. Di sini sedang cocok. Oke, ya. Nah, jadi 用词不适当. Kalau bagi teman-teman yang belajar bahasa, kemungkinan dari grammarnya atau dari penggunaan kata ini tidak boleh di konteks ini. Itu namanya 用词不适当. Itu arti pertama, arti direct. Arti kedua, 用词不适当 adalah teman-teman disuruh ngomong pidato. Nah, kadang-kadang ngomong di pidato sama ngomong personal itu pasti ada kata-kata dan bahasa yang berbeda. Benar nggak teman-teman? Setuju? Nah, kalau misalnya kita bilang 你刚才演讲的时候用词不适当. Tadi kamu pas pidato tuh ada kata-kata yang memang harusnya nggak dipakai untuk secara umum. Nah, itu namanya 用词不适当. Jadi ada dua arti ya. Arti directnya artinya secara grammar, arti yang kedua adalah penggunaan kata-kata untuk di forum umum sama forum pribadi ya. Nah, itu namanya 用词不适当. Mungkin teman-teman bertanya sama saya ya, 适当和适合ada beda nggak?
berbeda teman-teman ya. 适合 bajunya cocok, bajunya pas, itu namanya 适合. Cocok nggak sama selera kamu, itu 适合. 适当 itu kayak kita masukin ke kalimat itu cocok gitu ya, patternnya pas. Perlu banyak contoh ya, 适当. Sampai sini, oke. 适当 cocok, karena artinya juga cocok. Nanti kan teman-teman berpikir beda apa ya sama 适合 gitu ya. Nah, oke, saya lanjut dulu ya. 要适当的及时的复习. Nah, ini satu kalimat sebenarnya. 要适当的及时的复习. 及时 itu artinya tepat waktu. Timingnya pas ya. Waktunya tepat gitu ya. Kadang-kadang kita selalu menunggu waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat itu subjektif ya, tergantung orang, tergantung urusan. Fusi review. Jadi kita terhadap pengetahuan yang sudah pernah dipelajari harus direview secara tepat dan secara pas waktunya gitu ya. Jadi kadang-kadang ya kita ada waktu, kita boleh review gitu maksudnya ya. Terus di reviewnya juga cocok, maksudnya secara cocok, secara tepat artinya apa? Di reviewnya sesuai konteks. Terus mungkin dalam bentuk contoh kalimat supaya bisa lebih jelas. Ya, 这样才能巩固知识. Dengan begini, 这样 dengan begini, barulah bisa, kita baru pelajari ya, barulah bisa kungku. Kungku itu memperkokoh ya. Kungku 知识 memperkokoh pengetahuannya. Jadi kadang-kadang pengetahuan, teman-teman pernah tahu nggak kalau misalnya kayak gini nih, teman-teman dapatnya cuma 20% sebenarnya. Kalau teman-teman dengerin kelas, habis itu selesai, itu cuma 20%. Terus mereview itu bisa nambah persen, bisa. Mungkin bisa jadi 30 sama 40%. Terus Laoshi kalau untuk ningkatin bisa sampai 50-60% yang didapatkan, bagaimana caranya? Mengajarkan kembali kepada orang lain. Ya, itu langkah-langkah belajar sebenarnya ya. Jadi kalau bisa teman-teman ada teman yang misalnya dia mau happy lah ya dia dengar sharingan teman-teman, silakan berbagi sama dia. Oh tadi saya belajar Chengyu Gushi, belajar Wenku Zhixin. Terus Laoshi cerita lah ini. Sambil lihat, sambil share ke teman, menurut saya itu adalah cara yang terbaik untuk teman-teman menguasai. Silakan dipraktekkan ya. Oke, jadi dengan begini barulah bisa memperkokoh si pengetahuan itu. Sama, mau training, mau apapun sebenarnya 20% doang teman-teman. Perlu diulang lagi, dipraktekin baru bisa dapat lebih full persenannya ya. Barulah bisa memperkokoh. Kungku itu memperkokoh. 知识 pengetahuan. 要 才 ya, tadi kita barusan belajar juga ya, harus dengan mereview secara cocok, tepat, dan juga timingnya, waktunya tepat, barulah bisa memperkokoh pengetahuan kita. Kungku, memperkokoh. 达到事半功倍的效果. 达到 ini mencapai, ya, mencapai. Shi ban gong bei ini adalah Chengyu. Saya kotakin ya teman-teman ya. Oke, Chengyu-nya tidak menakutkan. Kita pelan-pelan satu-satu ya. Shi adalah urusan, pan adalah separuh. Masih ingat? 一人一半. Misalnya saya lagi diet ya, saya bilang nasinya mie fan, 我们一人一半. Kita separuhan gitu ya kalau bahasa Indonesia. Masih ingat pan? Masih ya. Oke, lanjut. Saya lanjut lagi. Gong, gong 是什么功? 成功的功. Apa itu 成功? Berhasil, sukses ya. Berhasil atau sukses. Pei adalah berkali-kali lipat. Pei ya. Pei ini artinya berkali lipat.
Misalnya 3 倍, berarti 3 kali lipat. 4 倍, 4 kali lipat. Nah, kalau udah satu-satu, saya rasa teman-teman udah bisa tahu sedikit artinya ya. Tatau tadi mencapai 事半功倍的效果. 效果 ini adalah efek, dampak atau efek, dan dia lebih ke sisi positif ya, efek, 效果. 事半功倍的效果, efek keberhasilan yang berkali-kali lipat. Saya balik dulu ke 事半功倍. Nah, 是 urusan, 半 separuh. Jadi artinya urusannya baru dikerjain separuh. Artinya tenaga yang dikeluarin itu nggak banyak, tapi keberhasilannya bisa berkali-kali lipat. Jadi 温故知新 kalau arti konteks sempitnya adalah mengulang pelajaran-pelajaran yang lalu supaya teman-teman bisa menghafal dengan baik, menguasai dengan baik. Tapi kalau arti luasnya adalah sebenarnya sama, teman-teman mereview-review pengalaman-pengalaman yang lalu untuk belajar dari pengalaman, sehingga ketika mengerjakan lagi, udah tahu kan, poin 1, 2, 3 itu nggak bisa, saya harus ganti cara gitu ya. Nah, begitu ganti cara, teman-teman kan sudah nggak perlu mengulang yang poin 1, 2, 3, benar nggak? Sehingga tenaganya itu lebih hemat, tapi keberhasilannya bisa berkali-kali lipat itu ya. Jadi orang yang sukses bukan karena tidak pernah gagal, tapi karena mereka belajar dari pengalaman ya. Nah, kalau orang sukses nggak pernah gagal, boleh ya. Nanti teman-teman kasih tahu saya siapa, kita belajar bareng-bareng sama dia ya. Oke, jadi 得到事半功倍，事半功倍 ini adalah 成语 bahwa hal dikerjakannya separuh doang, tapi keberhasilannya sudah berkali-kali lipat. Artinya tenaga yang dikeluarin sudah sangat dikit gitu ya, artinya tidak perlu sangat mengeluarkan tenaga atau pikiran, tapi keberhasilannya berkali-kali lipat ya. Jadi efeknya adalah itu. 所以这句成语送给大家，希望大家在以后遇到任何的困难呀，遇到任何的挫折，都要振作起来，然后再温习一下所做过的事情，希望大家能达到事半功倍的效果。Oke ya, saya translate. Peribahasa ini saya hadiahkan buat teman-teman semua ya. Semoga next time gitu ya, atau mungkin sekarang teman-teman ada ketemu kesulitan, ketemu kegagalan, bisa bangkit kembali, bisa mereview ulang apa-apa yang telah terjadi gitu ya, supaya nanti bisa capai efek keberhasilan yang berkali-kali lipat. Ya, oke. Ini tambahan teman-teman, kalimatnya mungkin kalau terlalu sulit grammarnya nggak usah dihafal, nggak apa-apa. Jadikan sebagai pengetahuan ya. Dan kita hari ini dapat 2 peribahasa. Ada 温故知新，ada 事半功倍。呀，所以不要怕失败，只怕大家不再去做了。呀。Jangan takut gagal, tapi hanya takut ya. 只怕 itu hanya takut. 大家不再去做了。不再去做 artinya tidak mengerjakan lagi ya. Itu takutnya kalau tidak dikerjakan tidak bakal ada ya. Tapi kalau gagal dikerjakan lama-lama berhasil. 祝福大家。祝福就是mendoakan semuanya ya. 祝福大家。Oke, silakan di screenshot. Semoga happy ya dapat kosakata 成语。terus tidak membuat teman-teman bingung ya, 因为有很多生词 karena memang banyak kosakata baru. Silakan yang mau screenshot. 超时了，真抱歉，我才知道时间11:40 多分了. Ya, saya baru tahu ya waktunya udah 11:40 menit. 不知不觉 saya nggak berasa ya, kok cepet banget ya. Oke, 好吧，那我们下星期再继续 kita lanjut minggu depan. 同学们，我今天晚上呢有讲座会ya, saya diundang untuk jadi pembicara yang seperti minggu lalu saya umumkan. Kalau teman-teman memang mau ikut,
silakan nanti linknya saya kemarin malam beberapa dari panitia nanti saya titip班长 ya. 然后我们下星期再见 kita ketemu lagi minggu depan. 祝大家周末愉快，大家身体健康，拜拜，谢谢班长，谢谢老师，老师再见。再见。谢谢老师，班长。谢谢老师，谢谢班长，谢谢班长。谢谢老师，谢谢班长，不敢谢谢。